Hujan itu untuk petani porang berkah atau musibah, teman-teman. Kami akan menceritakan dari Aksara tentang hal tersebut pada video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan video di kebun porang kami ini masih di bulan Desember, akhir Desember. Kalau di Jawa itu Desember itu kami biasanya ada kepanjangannya, yaitu gede-gedene sumber. Artinya pada saat bulan itu biasanya air itu besar curah hujannya. Nah, jadi sedikit saja saya bercerita di sini untuk teknis porang. Jadi 3 bedengan itu kami uji coba hanya beberapa bibit umbi, dan yang paling besar ini bibit umbi 5 on. Jadi kami mencoba karena sebagai pemula memang dominan lahan kami ini katak mini dan katak super, dominan katak super. Cuman kami mencoba menanam bibit umbi hanya perling 10 untuk uji coba musim depan seperti apa perawatan porang dari bibit umbi. Nah, terus kembali lagi ke topik yang akan kami angkat, dan ini tentu sangat menarik ya teman-teman. Mohon ditonton sampai akhir karena yang namanya hujan itu kan sudah ada yang ngatur ya. Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu tetap sudah mempunyai ketetapan dalam memberikan alasan kenapa diturunkannya hujan. Jadi tergantung kita, tinggal kita sendiri mau melihat hujan itu sebagai mau melihatnya itu hujan sebagai musuh atas musibah atau sebagai sahabat atas berkah bagi petani. Nah, kali ini terkait khusus porang, itu memang porang itu musim tanamnya itu di awal hujan sudah mulai turun merata, itu saat tepat menanam porang. Nah, saat sudah turun hujan, itu porang itu tumbuh dengan sangat suburnya, sehingga itu merupakan berkah. Sehingga kita tidak perlu melakukan penyiraman rutin untuk tanaman porang. Berbeda memang untuk budidaya yang lain, khususnya di Aksara ini budidaya jahe merah itu perlu perawatan intensif. Nah, lalu adapun kendala atau ujian lah saat musim hujan dalam merawat porang itu akan kami sampaikan kali ini, dan semoga itu teman-teman mengambil hikmahnya nanti bukan sebagai suatu musibah ya teman-teman. Karena pada saat yang bersamaan nanti kami juga akan memberikan solusi atas kendala-kendala yang dialami berdasarkan pengalaman kami dalam merawat porang saat musim hujan teman-teman. Nah, tadi sempat kami sampaikan di awal bahwa hujan itu merupakan berkah ya, dan dapat pula menjadi musibah. Nah, kenapa menjadi musibah? Itu karena kita sendiri tidak mau belajar untuk mengantisipasi dan menangani tanaman porang saat musim hujan. Nah, jadi porang itu memang saat olah lahan itu benar-benar kita harus betul memberikan suatu kondisi tanah itu yang sudah sehat, harus sehat. Artinya kalau tanah sudah sehat, sudah kita kondisikan semuanya, insya Allah dalam tanah atau media yang sehat itu, tanaman porang juga akan kuat melawan penyakit atau hama pada musim hujan teman-teman. Nah, kenapa cuaca yang semakin ekstrim ini terjadi di kita? Ya karena nggak lain juga karena ulah manusia itu sendiri ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya masalah penebangan hutan, terlalu banyak penebangan pohon sehingga daerah resapan air juga berkurang ya teman-teman, khususnya di daerah perkotaan. Nah, kalau termasuk di kebun, kami juga kemarin sudah mengupas kalau kita menebang pohon atau tegakan pohon yang besar ya kita harus konsekuen untuk mengembalikan hutang kita ke kebun sehingga daya resap tanah itu tidak berkurang teman-teman. Nah, jadi hujan sebagai berita gembira dan atau sebagai rahmat itu tidak perlu kita tidak perlu menyiram porang saat hujan. Nah, jadi saat musim hujan kita nggak usah panik, tetap tenang saja.
Karena kalau kita dikit-dikit turun hujan deras disertai angin misalkan, lalu kita ada kekhawatiran di hati atau lagi batin gitu, aduh hujan lagi gitu. Nah kalau kita sudah seperti itu, artinya hati kita itu tidak tenang, dan itu menunjukkan bahwa kita itu secara ilmu atau praktek dalam persiapan khususnya media tanam lahan itu kita belum siap teman-teman. Jadi kita belum pede untuk melakukan seperti itu. Tapi kalau kita sudah melakukan persiapan lahan, kita pemberian pupuk organik, media sudah kita kondisikan yang sehat, ya kita tetap tenang-tenang saja. Nah gitu. Nah lalu di sini terkait tadi tentang kendala, dan kita juga akan memberikan solusi untuk tanaman porang sehingga hujan itu merupakan berkah atau musibah. Kami akan membagi dua topik ya teman-teman. Yang pertama, saat musim hujan itu ancamannya yang pertama hujan deras. Yang kedua itu angin kencang teman-teman. Nah saat hujan deras atau hujan biasa itu ada beberapa hal juga yang perlu kami sampaikan, poin-poin di sini. Pertama itu saluran air teman-teman. Jadi bisa dilihat ini kan saluran air di tiap kotakan yang kebetulan di lahan kami ini kan lahannya miring ya. Jadi kami buat tegakan seperti ini. Ya ini saluran air. Usahakan itu tidak ada hambatan yang berpotensi untuk air itu menggenang saat turun hujan. Jadi misalkan dari rekan kami ini sedang membersihkan gulma, kemudian tiap bedengan atau di saluran air yang kecil-kecil ini kan juga saluran air dari bedengan kanan dengan yang kiri. Nah ini juga saluran air. Ini saluran air yang kecil-kecil, sedangkan ini saluran air dan yang besar-besar. Nah pada saat membersihkan gulma, bekas gulma itu memang dikumpulkan di pinggir bedengan. Nah itu usahakan dimasukkan di kandi atau karung goni gitu untuk dibawa turun ke lahan. Jadi jangan ditinggal di bedengan. Karena kalau ditinggal di bedengan itu akan membuat air itu berpotensi untuk menggenang. Jadi dari air yang dari sini turun ke bawah itu menggenang ke sini, air nggak bisa lewat ke bawah sana teman-teman, nggak bisa lewat ke bawah turun lagi ke sana, sehingga itu mengganggu dan berpotensi mengerusak bedengan atau gulutan porang sendiri. Nah yang kedua, kita harus rutin saat setelah turun hujan deras itu tebing. Ya bisa dikatakan tebing-tebing seperti ini teman-teman. Ketinggian paling 1 meter atau kurang atau lebih dikit 1,2 meter. Itu perlu dicek teman-teman, adakah yang longsor atau tidak. Nah, tapi kalau di awal teman-teman sudah membuat tebing ini miring sedemikian rupa, itu relatif aman. Yang kami maksud seperti ini. Ini tebing, kalau teman-teman membuatnya itu tegak lurus seperti ini relatif air dari atas turun ke bawah itu lebih mudah untuk longsor. Beda halnya jika tebingnya itu dibuat miring seperti ini. Ini alirannya lebih enak, lebih landai dan tidak berpotensi beban yang bagian atas menjadi longsor ke bawah. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, sebenarnya yang ketiga ini paling utama, namun kadang dilupakan. Jadi memang diolah lahan, di awal itu kan teman-teman ngecek pH tanah, asam, basa atau normal. Saat kita penaburan pupuk dasar, lalu sekam bakar, itu teman-teman kan ngecek lagi berapa nilai pH tanah setelah diberikan dolomit. Nah, pasti akan membaik nilai pH-nya atau normal. Tetapi saat hujan itu turun dengan lebatnya, teman-teman juga tetap perlu ngecek secara berkala di beberapa titik. Misalkan saya ada beberapa kotak nih, dari bawah yang ada pohon cengkeh ini sampai di atas, itu ada beberapa titik, kita spot titik-titik nilai pH-nya. Nah, kalau memang nilai pH tanah itu drop sekali, kita perlu menaburkan kembali dolomit untuk menetralkan pH tanah. Karena kalau tidak, itu berpotensi mendatangkan penyakit di media tanah. Kalau media tanah sudah kena,
maka tanaman juga yang menumpang di media tanah itu juga berpotensi kena penyakit. Yang kelima, itu meskipun kita rutin nyemprot pupuk organik cair, baik itu nitrogen, unsur K maupun P, itu kita juga rutin menyemprot dengan campuran dolomit dan belerang, teman-teman. Fungsinya sebagai anti jamur. Nah, jadi campuran dolomit dan belerang ini sangat bermanfaat sebagai anti jamur, teman-teman. Yang keenam, itu karena mungkin medianya juga media tanah lembab, turun hujan, itu kan mengundang hama ya. Nah, kita juga membuat dan memberikan pestisida nabati alami ke tanaman porang, teman-teman. Nah, jadi pada saat pemberiannya pagi ya, teman-teman, saat stomata daun yang di bagian bawah ini terbuka, itu kita semprotkan ke bawah. Sehingga kita rutin cukup sepekan sekali itu cukup untuk nyemprot ke bagian bawah agar tidak ada gangguan dari ulat, khususnya ulat ya, karena dia yang memakan daun-daun itu. Kalau ada ulat, kalau memang terlihat itu langsung dimatikan aja. Jadi istilahnya pembasmian secara manual, langsung dimatikan ulat hitam maupun ulat hijau. Nah, lalu yang terakhir itu karena hujan yang relatif deras. Jadi saya ambil contoh, misalkan mana ya? Nah, seperti ini. Hujan yang deras itu kan akan air hujan menjatuhi atas daun sini. Kalau terlalu deras kan dia akan semakin doyong miring. Kalau udah doyong miring, itu akhirnya batang porang itu akan rebah. Nah, itu juga menjadi potensi sekaligus ancaman, sehingga kita harus siap memberikan cara biar batang porang itu tidak miring atau patah. Nah, dari kesemuanya itu tadi tentang ancaman hujan, itu kami lebih senang memberikan saran ke teman-teman. Itu apapun itu sifatnya antisipasi itu lebih diutamakan dibandingkan saat kejadian. Jadi misalkan hal-hal ini itu sebenarnya perlu dipersiapkan sebelum hujan turun, teman-teman. Itu antisipasi. Nah, kalau teman-teman itu baru bergerak setelah hujan turun, ya akan terlambat. Penanganannya justru lebih ekstra karena teman-teman terlambat menangani dari awal gitu. Jadi kami memberikan anti hama, anti jamur itu tidak menunggu ada penyakit baru muncul, tapi kami tetap rutin memberikan kepada porang sebelum penyakit itu muncul. Itu sifatnya antisipasi. Nah, lalu potensi yang kedua itu angin ya, teman-teman. Jadi kadang hujan itu kan karena ekstrim itu kan disertai dengan angin. Nah, angin jelas pada batang-batang porang itu akan membuat roboh ya. Akan membuat roboh atau tumbang, sehingga kita perlu memberikan solusi. Itu ada beberapa hal, teman-teman. Jadi ada beberapa. Jadi seperti yang pertama ya, kita memberikan tegakan atau yang lain. Kenapa ini perlu ditangani? Kalau ada porang yang miring atau mau ambruk, itu kalau nggak ditangani nanti akan layu dan mati. Jadi meskipun miring, kita harus tetap segera menangani itu, karena suatu ketika nanti turun hujan, batang porang yang miring itu tidak segera ambruk ya, teman-teman. Itu. Nah, seperti ini ya contohnya, teman-teman. Jadi misalkan kebetulan alhamdulillah kami belum ada yang terlalu patah ya. Nah, mungkin ini, teman-teman. Ini contoh, teman-teman. Nah, ini contoh kita memberikan tegakan. Ini dari bibit kata super. Nah, ini kan posisi umbi di sini, bibitnya di sini. Nah, ini tegakannya di sini. Nah, sebaiknya memberikan tegakan ini tidak terlalu dekat dengan posisi bibit, apalagi jika teman-teman menanam dari bibit umbi. Kenapa tidak terlalu dekat? Jangan terlalu dekat, karena secara kekuatan daya topang tegakan ini lebih kuat jika jaraknya agak jauh. Kalau tegakan ini atau bilah bambu ini posisinya terlalu dekat dengan batang porang utama,
kekuatan tegakan ini kurang teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terlalu dekat itu dikhawatirkan kalau terlalu dalam juga akan mengenai atau melukai dari bibit porang sendiri, baik itu katak maupun dari bibit umbi teman-teman, atau bibit umbi belah teman-teman. Nah, terus bagian atas setelah dimiringkan seperti ini, itu ada baiknya ditali dengan rafia atau yang lain, atau kalau dirasa sudah cukup bisa untuk ganjel biar nggak ambruk, itu nggak perlu ditali. Kalaupun menali itu jangan terlalu kenceng karena bisa melukai atau mempengaruhi pada saat batang itu mengalami proses pembesaran. Nah itu. Nah lalu yang cara yang lain itu seperti ini teman-teman. Yang namanya porang itu kan ada tunas pertama, tunas kedua. Saya cari contoh yang lain ya teman-teman. Seperti ini. Jadi pada saat satu bibit itu lebih dari satu tunas, nah seperti ini nggak perlu dicagak, Jadi bisa juga opsi yang lain, ini diangkat lalu lalu beberapa batang lebih dari satu batang ini ditali di batang utama, tujuannya biar setelah ini diangkat ditali, nanti pada saat proses pembersihan gulma itu lebih mudah. Nah, nantinya kan kalau dari bibit katak kan dalam semusim lebih dari 3 tunas, teman-teman. Nah, seperti ini ditali jadi satu pada satu bibit. Yang ini juga ditali satu dalam satu bibit. Seperti itu juga ditali dalam satu bibit, sehingga memudahkan nanti pada saat kita membersihkan gulma, teman-teman. Itu cara yang lain. Nah, lalu jangan lengah juga ya teman-teman. Jangan lengah juga. Saya ambil contoh yang dari bibit umbi teman-teman. Termasuk jangan lengah di bagian pinggir bedengan. Nah, uji coba musim ini yang saya coba dari bibit umbi sengaja kami taruh di bagian tengah bedengan. Itu juga di bagian tengah bedengan. Tapi perlu teman-teman perhatikan nanti kalau teman-teman dalam satu bedengan ini ada beberapa bibit umbi, biasanya teman-teman itu ada kelengahan merawat bibit umbi yang posisinya di pinggir seperti ini. Pinggir yang artinya dekat aliran air. Akar yang ada sering kontak dengan air hujan itu biasanya akan menyerap air hujan, terlalu asam, diserap umbi, sehingga umbi itu potensi kroak-kroak atau berlubang itu lebih besar dibandingkan dengan umbi yang posisinya di tengah bedengan. Sehingga pada bagian pinggir perlu diberikan ekstra dolomit untuk menetralkan pH bedengan yang di pinggir, agar bentuk umbi yang di bedengan pinggir, bagian pinggir bedengan itu tidak kroak-kroak atau tidak bolong-bolong. Nah, kadang beberapa petani juga cerita ke saya, kenapa ya mas kok umbi saya bolong-bolong atau kroak-kroak, itu karena kemungkinannya seperti itu, bagian pinggir sering menyerap ada genangan air, sehingga air yang menggenang itu dari air hujan itu akan disedot sama akar, sehingga umbi bagian pinggir potensinya lebih mudah untuk kroak-kroak. Nah, lalu opsi yang lain, solusi yang lain dalam menangani batang porang yang miring, jika itu sudah terlalu rimbun, teman-teman bisa seperti jurus waktu saya di jahe. Jadi di bagian ujung sini dan ujung sana bedengan itu dibuat dari bilah bambu itu kerucut segitiga atau segitiga gitu. Nah, nanti di bagian pinggir dan pinggir kanan dan pinggir kiri itu ada rafia ditali dari cagak sini ke cagak yang ujung bedengan. Seperti itu, sehingga potensi rebahnya batang porang itu tidak mudah untuk jatuh ke bawah, teman-teman. Jadi ketahan semua dan tampak rapi, sehingga kita untuk akses jalan maupun saluran air, kita membersihkan gulma itu lebih mudah, teman-teman. Nah, begitu pula di bagian tengah, misalkan ini dengan bedengan lebar 90 cm untuk katak super dengan jarak 20 cm, kami memberikan bibit 3 jalur gitu.
Nah nanti yang pinggir juga kasih tali rafia, ini bagian sini juga kasih rafia, yang bagian paling pinggir kiri juga dikasih tali rafia. Jadi ada beberapa tegakan. Bisa seperti itu. Jadi itu pilihan semua. Cuman kami memberikan beberapa opsi. Silahkan teman-teman yang paling cocok di lahannya yang mana. Karena 3 opsi itu belum tentu cocok, tergantung dari bibitnya. Karena bibit itu yang akan mempengaruhi besar kecilnya batang porang teman-teman. Nah jadi itu yang kami berikan, bahwasanya hujan untuk porang itu apakah berkah atau musibah, teman-teman silahkan menafsirkan sendiri. Tapi harapan dari kami, apapun itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa mengantisipasi potensi musibah itu sebelum kejadian teman-teman. Termasuk dari lahan. Jika teman-teman di lahan yang datar itu pasti juga teman-teman mempunyai pengalaman tersendiri. Termasuk dalam perawatan itu sifatnya kita berikan sebelum penyakit itu datang. Termasuk adanya angin, bagaimana kita sudah mengantisipasi sebelumnya dengan mempersiapkan bilah bambu untuk tegakan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah atau ringkasan dari apa yang kami sampaikan ini. Terima kasih bagi yang sudah mensupport video kami dengan menonton dengan full sampai akhir ini. Bagi yang belum, jangan subscribe dulu, tapi silahkan tonton yang lain. Jika nanti sudah ketagihan, baru silahkan subscribe. Semoga kita bisa saling berbagi hal yang bermanfaat, khususnya dalam budidaya porang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.